Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam yang berlimpah. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini dapat kita jaga dalam kehidupan kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membawakan keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Tema ini merupakan bagian pertama dari buku At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, atau At-Tibyan, yaitu penjelasan yang gamblang tentang adab bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, saya akan membacakan sebuah dalil Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Fatir ayat 29 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, melaksanakan salat, dan juga mengeluarkan infak sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan cara diam-diam ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ayat ini ingin menjelaskan tentang tingginya derajat bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan juga mengamalkan amal soleh yang lainnya, diantaranya salat dan juga infak. Maka kedudukan yang mulia pula dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Hadis ini adalah hadis dari Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam kitab syarah hadis Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran asyraful ulum. Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain. Fayakun man ta'allamahu wa 'allamahu li ghairihi asyrafu mimman ta'allama ghairul Quran. Sehingga bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain akan lebih mulia kedudukannya daripada mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu selain Al-Quran. Wala syakka annal jami'u baina ta'allumi wal Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi. Nah, maka tidak diragukan lagi bahwa aktivitas membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran, kemudian mengajarinya, ya, ini adalah mukammil, yaitu penyempurna li nafsihi, bagi dirinya, bahwa agar lebih sempurna lagi pahalanya,
kita tidak cukup membacanya saja atau belajarnya saja, tapi juga harus mengajari Al-Quran itu. Karena di antara perkataan yang paling baik kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan alangkah baiknya sebuah perkataan, yang mana perkataan itu adalah berdakwah kepada Allah, kemudian mengajak orang kepada kebaikan dan mengerjakan amal salih. Dan ia katakan, innani minal muslimin, kami adalah orang-orang yang Islam. Maka Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Maka orang yang belajar Al-Quran mendapatkan pahala yang mulia, dan juga orang yang mengajari Al-Quran juga lebih mulia lagi. Kemudian pada hadis yang kedua, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, saya bacakan hadisnya dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safarati al-kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah mempelajarinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yaitu kita lihat bagaimana dalam syarah hadis tersebut. Dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia mempunyai kesulitan dalam mempelajarinya, tetap mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala dalam belajar dan juga pahala dalam kesulitannya. Ya. Akan tetapi bukan berarti, ya, di sini dijelaskan walaisa ma'nahu alladhi yatata'ta'u alaihi lahu minal ajrin akthar minal mahirun bihi. Bukan berarti orang yang tadi bacaannya susah, dia mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada yang mahir. Tidak. Ya. Bal al-mahiru afdalun wa akthar ajron. Orang yang mahir membaca Al-Quran, pahalanya lebih banyak, ya, dan lebih afdol. Kenapa demikian? Karena pahala yang didapatkan oleh orang yang mahir membaca Al-Quran tidak didapatkan kepada mereka yang lain. Apa pahalanya? Yaitu kedudukannya ma'as safarati al-kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pada hadis yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu Rabbu azza wa jalla man syaghalahu al-Qur'an ala dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dikatakan sebagai hadis hasan gharib, dan juga dikatakan pula sebagai hadis dhaif. Arti daripada hadis ini adalah Allah berfirman melalui lisan Rasulullah, melalui perantara Rasulullah, siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan kuberikan sebaik-baik pemberian, ya, dari apa yang mereka minta. Sedangkan keutamaan firman Allah di antara seluruh perkataan seperti keutamaan Allah di atas seluruh ciptaannya. Nah, kita lihat secara hadisnya lagi. Di sini dijelaskan, ya tadi disebutkan dalam artinya bahwa
barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya dari apa yang ia cari, yang ia minta, yang ia pinta kepada Allah. Jadi Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang ia minta. Karena apa? Karena dia udah disibukin oleh Al-Quran. Arti di sini adalah dalam syarah hadis Tirmidzi, man ashghala bi qiraatil Qur'an. Barang siapa yang disibukkan dalam membaca Al-Qur'an walam yafrugh ila dzikri, dan tidak sempat untuk berzikir, wa doa, dan enggak sempat lagi doa. Enggak sempat zikir, enggak sempat berdoa karena kesibukannya adalah baca Al-Qur'an. Maka a'tallahu maqsudahu wa muradahu. Allah akan memberikan apa yang ia cari, apa yang ia inginkan. Aktsar wa ahsan, yang lebih banyak dan lebih baik, mimma yu'til ladzi yatlubuna hawaijahum. Lebih baik dari apa yang mereka minta, hajat-hajat mereka yang minta kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau kita sibuk baca Al-Quran, kemudian kita lupa berdoa, lupa doa minta jodoh, lupa doa minta pekerjaan, lupa berdoa minta rezeki yang banyak, harta dan seterusnya, maka karena disibukkan oleh Al-Quran sampai lupa berdoa dan meminta kebutuhan kita, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Tapi di sini ada yang lebih penting lagi. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Dan perkataan Allah atau firman Allah jika dibandingkan dengan perkataan yang lain, ini seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Nah, ini dia, maka kita belajar Al-Quran ini harus kita bedakan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena di sini mempelajari baca Al-Quran ini mempunyai keutamaan. Nah, satu lagi, hadis yang berikutnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya. Qala, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hadis sahih dari riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini dikatakan, saya artikan dulu. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan derajat kaum yang lainnya dengan Al-Quran pula. Jadi Masya Allah, Allah akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran dan juga akan merendahkan sebuah kaum dengan Al-Quran juga. Jadi Al-Quran ini sebenarnya akan meninggikan derajat kita. Maka dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 10 Allah juga berfirman, Laqad anzalna ilaikal kitaba fihi dzikrukum afala taqilun. Sesungguhnya telah aku turunkan kepadamu yaitu kitab yang di dalamnya ada sebab-sebab kejayaanmu. Jadi sebenarnya sumber-sumber kejayaan, kecemerlangan, kejayaan dan kegemilangan bagi kita semuanya, bagi umat Islam ini sudah ada, yaitu sumbernya dari Al-Quran. Maka kita belajar Al-Quran ini ingin bukan hanya bisa baca saja, tapi ingin mempelajari bagaimana cara-cara menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bisa memperbaiki segala kerusakan. Hadis di sini yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka di sini dikatakan barang siapa sesungguhnya Allah meninggikan meninggikan kaum dengan Al-Quran ini, yaitu bagi mereka yang membaca dan mengamalkannya, dengan syarat di sini dalam hadis bi qiraatihi ay bil amalu bihi, yaitu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau kita membaca Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran, ya. Dan juga wa yad'u bihi, atau merendahkan Al-Quran, atau merendahkan sebuah kaum karena apa? Tarakal amal bimuqtadahu, karena mereka meninggalkan Al-Quran, nggak beramal dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan Al-Quran, maka Allah akan merendahkan kita.
Nah, nih. Kemudian saya akan membacakan hadis berikutnya. Sami'tu an ibnillah an Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun rawahu Tirmizi. Dari hadis ini saya artikan, aku mendengar dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ada tiga huruf di situ. 3 kali 3 kebaikan, dan 3 kebaikan dikali 10 jadi 30 kebaikan. Bayangkan di dalam Al-Quran ada berapa huruf, dan kalau kita sering membacanya maka kita sudah mengumpulkan pahala yang sangat banyak di situ. Nah, ini dia. Sehingga sahabat-sahabatku semuanya, bagi kita aktivitas membaca Al-Quran adalah aktivitas yang mulia. Memulai hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, kemudian mengisi waktu-waktu kosong kita dengan membaca Al-Quran. Ketika ada kesibukan, semakin kita sibuk, justru jangan meninggalkan Al-Quran, tapi dekatkan Al-Quran. Semakin kita pusing banyak masalah, justru jangan meninggalkan Al-Quran, tapi carilah solusinya dari membaca Al-Quran. Semakin banyak beban, pikiran, pekerjaan, urusan, permasalahan yang ada pada diri kita, jangan tinggalkan Al-Quran. Justru bacalah Al-Quran dan mengambil energi dari Al-Quran. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah, di antara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia akan berhukum atau menentukan hukum, maka dia akan berhenti dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran terlebih dahulu, menenangkan dirinya terlebih dahulu. Begitu pula cucunya atau cicitnya itu Umar bin Abdul Aziz juga sering berhenti dari pekerjaannya untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati, dan membaca Al-Quran. Agar setiap melakukan keputusan harus disandarkan oleh Al-Quran. Itulah kehidupan para orang-orang soleh terlebih dahulu, yaitu para sahabat Nabi dan tabi'in dan tabi'in dan para orang-orang soleh terlebih dahulu yang mereka sangat akrab dengan Al-Quran. Maka sekali lagi tujuan kita membaca dan belajar Al-Quran di sini adalah untuk mengambil keberkahan Al-Quran, dan juga untuk lebih akrab kepada Al-Quran, dan juga agar kita menjadi umat yang mulia karena kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kalau kita meninggalkan amal ini semua, umur kita nggak berfaedah karena diisi oleh kekosongan dan tidak ada manfaat dan tidak ada pahala. Kemudian kalau kita meninggalkan Al-Quran, sangat jelas kita akan ditinggal oleh Allah, tinggal oleh agama, dan juga kita akan mendapatkan kerugian. Dan kita akan menjadi umat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada bab pertama ini, yaitu keutamaan bagi orang yang belajar dan membaca Al-Quran, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan menambah motivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.